Selamat datang kembali teman-teman luar biasa. Moto hari ini, mari bekerja sama, belajar keras, saling menghormati, dan mendukung dalam melalui setiap tantangan. Ayo lakukan. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Jadi, pada video kali ini kita akan belajar mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yuk simak materi selanjutnya. Apa itu ontologi? Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani yaitu ontos, being, dan logos logi. Jadi ontologi adalah the theory of being, quark being. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi mengkaji sesuatu yang ada, sepanjang sesuatu itu ada. Dasar dari ontologi ilmu. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Awal pikiran Yunani telah menunjukkan munculnya perenungan di bidang ontologi. Metafisika atau ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang prinsip yang paling mendasar atau paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Kemudian ada epistemologi. Apa itu epistemologi? Pengertian epistemologi secara etimologis, epistemologi berasal dari suku kata Yunani, yakni epistem yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan dan logos yang berarti disiplin atau teori. Dalam Kamus Webster disebutkan bahwa epistemologi merupakan teori ilmu pengetahuan sains yang melakukan investigasi mengenai asal-usul, dasar, metode, dan batas-batas ilmu pengetahuan. Kemudian ada metode epistemologi. Yang pertama ada metode induktif, yang kedua ada metode deduktif, yang ketiga ada metode positifisme, yang keempat ada metode kontemplatif, dan yang kelima ada metode dialektis. Teman-teman ada yang tahu pengertian dari metode-metode tersebut? Bisa tulis di kolom komentar ya. Persyaratan epistemologi. Yang pertama, ilmu mensyaratkan adanya objek yang diteliti, baik yang berhubungan dengan alam atau kosmologi maupun tentang manusia, biopsikososial. Yang kedua, ilmu mensyaratkan adanya metode tertentu yang di dalamnya berisi pendekatan dan teknik tertentu. Yang ketiga, ada pokok permasalahan, subject matter of focus of interest. Ilmu mensyaratkan adanya pokok permasalahan yang akan dikaji. Ada beberapa aliran epistemologi. Yang pertama, aliran empirisme. Empirisme adalah sebuah orientasi filsafat yang berhubungan dengan kemunculan ilmu pengetahuan modern dan metode ilmiah. Yang kedua, ada aliran realisme. Gagasan utama dari realisme dalam konteks pemerolehan pengetahuan adalah bahwa pengetahuan didapatkan dari dua hal, yaitu observasi dan pengembangan pemikiran baru dari observasi yang dilakukan. Dan yang ketiga ada aliran idealisme. Idealisme adalah tradisi pemikiran filsafat yang berpandangan bahwa doktrin tentang realitas eksternal tidak dapat dipahami secara terpisah dari kesadaran manusia. Yang keempat ada aliran positivisme. Positivisme adalah doktrin, filosofi, dan ilmu pengetahuan sosial yang menempatkan peran sentral pengalaman dan bukti empiris sebagai basis dari ilmu pengetahuan dan penelitian. Dan yang kelima ada aliran pragmatisme. Tradisi pragmatisme muncul atas reaksi terhadap tradisi idealis yang dominan yang menganggap kebenaran sebagai entitas yang abstrak, sistematis, dan refleksi dari realitas. Muncul sebuah pertanyaan mengenai apa itu aksiologi? Teman-teman semua, apa ada yang tahu apa itu aksiologi? Yuk simak materinya. Jadi aksiologi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah etika. Istilah etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani yang berarti adat kebiasaan. Dalam istilah lain, para ahli menyebutnya dengan moral, juga berarti kebiasaan, namun kedua kata ini memiliki arti berbeda. Etika bersifat teori, sedangkan moral bersifat praktik. Etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia dari sudut baik dan tidak baik yang berlaku umum.
Sedangkan estetika adalah etika dan estetika hampir tidak berbeda. Estetika berbicara tentang indah atau tidaknya sesuatu. Tujuannya adalah untuk menemukan ukuran yang berlaku umum tentang apa yang indah dan tidak indah. Berbicara tentang nilai dalam aksiologi, ada teori tentang nilai. Yang pertama, kebebasan nilai dan keterikatan nilai. Yang kedua, kriteria nilai. Yang ketiga, jenis-jenis nilai. Yang keempat, status metafisik nilai. Yang kelima, hakikat nilai. Dan yang keenam, karakteristik nilai. Demikianlah penjelasan materi dari saya tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thanks for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.